Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Teknik Informatika ada acara baru yaitu podcast Tech Talk Unpas. Ya, di mana di sini kita berbicara tentang cerita-cerita inspiratif dari dunia teknologi dan kampus tercinta kita di Teknik Informatika Universitas Pasundan. Nah, hari ini di hari pertama podcast ini saya kedatangan seorang mahasiswa, namun sekarang udah bukan mahasiswa lagi, udah jadi alumni ya, mahasiswa bernama Zamzam. Nanti kita akan kenalan dengan Zamzam. Kenapa kita undang Zamzam? Ya nanti tonton aja di video podcast ini ya. Oke, kita langsung panggil aja Zamzam. Halo Pak. Kenapa harus tepuk tangan? Ya, Oke. Jam, sebelum kita lanjut tentang podcast nih ya, perkenalan dulu nih, silahkan Jam. Oke, halo semuanya, kenalin nama saya Jam. Nama lengkap saya sih Muhammad Jamaluddin. Saya angkatan 21 dari Teknik Informatika Unpas. Oke, dulu Jam sebetulnya SMA atau SMK? Dulunya saya SMA Pak. SMA? Dan fun fact-nya lagi saya IPS. IPS? Iya. Kok bisa masuk ke IF? Nah, jadi waktu dulu tuh disebutnya salah jurusan ya teman-teman, karena awalnya tuh sebenarnya pengen IPA. Tapi teman-teman saya ke IPS waktu itu. Ke IPS? Ya agak menyesal. Terus habis lulus dari SMA saya nyoba ke kampus-kampus negeri, kampus-kampus lain, ternyata menolak kalau misalnya teknik informatika dari jurusan IPS. Tapi alhamdulillahnya di Unpas itu nerima kayak gitu. Nah, dari situ saya langsung berubah lah gitu, ingin serius di berubah jadi apa? Setelah berjam. Ya. Baik, memang kalau dari kami itu sebetulnya nggak harus dari SMK ataupun SMA IPA gitu ya. IPS juga kami terima. Yang jelas sebetulnya itu kan kembali lagi ke mahasiswanya. Iya, benar. Ya, bahkan ada satu dosen yang salah jurusan pas kuliah, tapi jadi dosen informatika gitu. Dan terkenal. Nanti saya undang lah itu. Oh iya. Nggak terkenal juga sih sebetulnya ya. Oh, iya. Ada satu dosen yang memang pernah diajarkan lah. Nanti saya undang ya. Oke, Pak. Oke, Jam. Setelah masuk ke IF nih ya, apa yang Jam rasakan gitu? Kaget atau enggak kok dari IPS dengan mata kuliah yang banyak? Kan di IPS mungkin ada mata kuliah yang benar-benar nggak diajarkan juga gitu ya. Sebelumnya sih saya masuk sini tuh seneng sih. Terus abis itu nggak kaget sih, malah jadi kayak game malah Pak. Karena aku suka banget hal-hal logika gitu. Dari mata kuliah awalnya juga kan ada mata kuliah logika kan. Ya. Nah di situ metode berpikir ya, komputasi. Computational thinking. Ya, computational thinking yang kayak gitu-gitu tuh suka tuh, kayak memecahkan masalah kayak gitu tuh suka. Terus kenal coding juga kan karena masuk Unpas, ketika kenal coding gitu. Dan ternyata seneng-seneng juga gitu. Ternyata asik gitu. Asik juga gitu ya. Iya. Jadinya, tapi nggak kaget di awal itu kan, mungkin di pertemuan pertama gitu ya, ada algoritma pemrograman gitu ya. Nggak kaget sih nggak Pak. Kaget. Kayak hal baru dan asik gitu. Jadinya suka gitu, nggak kaget jadi. Oke, berarti itu kan sebetulnya kembali lagi ke jam-jamnya, ke orangnya gitu ya. Iya. Jadi kalau seandainya walaupun di IPS, ketika masuk ke sini ternyata itu tantangan, hal yang baru yang memang harus dijalani gitu ya. Mantap juga ya. Iya. Kan Jam-Jam ini menjadi wisudawan terbaik. Ya Pak, alhamdulillah. Kalau saya bilang bukan wisudawan sebetulnya, mahasiswa terbaik. Oh iya, Kenapa mahasiswa terbaik? Kan kalau wisudawan berarti kan dari 1000 kemarin itu berapa? Ingat nggak berapa totalnya? Kayaknya 2000 deh. 2036, kalau saya itu 2036 mahasiswa wisudawan ya, bukan mahasiswa wisudawan. Kan kalau terbaik berarti Jam itu terbaik di antara yang lain gitu ya. Nah mungkin kalau buat saya pribadi Jam itu yang terbaik gitu. Oke Pak. Oke, nanti kita bahas kenapa menurut saya terbaik gitu. Menurut Jam nih, pengalaman yang berkesan selama kuliah di IF itu apa? Oke, pengalaman yang berkesan dan bahkan saya disebutnya juga kayak dari keluarga yang cukup sebenarnya teman-teman. Nah yang merubah apa ya, takdir atau apa gitu ketika di semester 5. Di mana ada program dari Unpas kerja sama kementerian ya Pak. Ya. Nah di situ Kemendikbud. tuh ya Kemendikbud, MBKM, ex PKKM namanya. Nah di situ saya ke Jogja gitu, fokus kerja, tapi kuliah nanti dikonversi seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya senang banget di sana, yang mana saya banyak belajar hal baru di dunia industri, ternyata sangat berbeda. Habis itu saya juga survive di sana dan sampai
habis dari program itu saya dilanjut juga gitu. Jadi kerja sambil kuliah, Pak. Oke. Itu berarti di semester 5 ya? Iya, semester 5 udah kerja Semester sambil 5 itu kuliah. kan waktu itu ada program MBKM. Iya, Dan memang 1 semester waktu itu ya. iya, Jadi jam-jam fokus di Jogja waktu itu. iya. Alhamdulillahnya di situ untungnya ownernya baik ya. Di situ Mas Rizky Skysi di perusahaan Nah, ini Skysi. di note nih. Iya. Mas Rizky Mas Skysi. Rizky Skysi itu sangat baik banget, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya kayak saya lagi susah juga dia bantu gitu dan sebagainya. Sebentar, susahnya di bidang apa ini? Oke, susahnya dari hal ini DPP, Pak. Oh, DPP. Iya, Oke. pernah nunggak selama setahun gitu, mau 2 tahun. Nah, alhamdulillahnya iya. Skysi ngebantu jam-jam. Oh, gitu Karena menurut saya sih karena saya ini juga ambisi gitu ke perusahaannya juga ngasih kepercayaan bahwa jam-jam tuh bisa gitu. Oh, alhamdulillah Sama ya. komunikasi yang baik sih, Pak. Komunikasi baik dengan atasan, teman-teman karyawan. Terus kita kantor. juga mungkin ketika ada pekerjaan ya harus sesuai dengan waktu juga Iya, gitu ya. benar, Pak. Pokoknya tanggung jawab yang diberikan harus dipenuhi dengan baik Iya, gitu ya. benar, Pak. Amanah lah gitu Aman. ya. Iya. Berarti waktu semester 5 ke semester 6 Iya. itu kan MBKM ya. Iya. Nanti pas semester 6 itu kuliah lagi kan? Iya, kuliah Tapi lagi. masih berhubungan dengan Skysi perusahaan Masih. Skysi? Masih. Iya. Dapat proyekan juga? Dapat, Pak. Berarti semester 6 udah dapat proyekan juga? Iya, dapat. Dapat uang nggak waktu itu? Dapat lah, Pak. Wah, berarti uangnya dibayarkan buat ganti Kampus. DPP berarti? Iya, benar, kampus. Tapi enggak kalau untuk yang dari perusahaan pure udah. Pure dikasih ya? Dikasih. Wih. Selebihnya kan ada sisa semester ya. Heeh. Nah, itu saya sampai lulus. Oh, berarti mungkin semester 5-6, Ya 6 sampai waktu itu menunggak di 5-6? sampai 5-6-7 deh. 5-6-7, dibayarin Ya, sama Skysi? dibayarin, iya. Sisanya Itu kan lumayan gede, Jam. emang, Pak, langsung ditransfer. Wah, luar biasa. Ya Iya. berarti buat teman-teman kalau seandainya, baik sebetulnya bukan MBKM aja ya, Iya, benar. tapi kalau kita bekerja Iya. di perusahaan apapun, ya kita harus amanah lah gitu ya. Iya. Menurut saya mungkin kayak gini, kalau ada kesempatan kerja gitu, ambil aja, terus mau gajinya kecil atau gimana, yang penting ambil peluang itu, terus kita baik sama orang-orang, insya Allah langsung dibantu gitu teman-teman. Nah itu sih, Oke, tapi kan itu tergantung perusahaan juga. Jam. iya sih, itu juga sih. Tapi gini juga, Jam, sebetulnya ya buat teman-teman ya, kalau misalnya kita sambil kuliah, Iya. ini yang harus dibagi waktu, Jam. Karena itu pembagian. waktu ini yang membuat mahasiswa akan menjadi sukses atau Bener, terpuruk. Pak. Iya, bener. Nah, sekarang jadi ada pertanyaan baru nih, Jam. Ini Nah, kan banyak sekali mahasiswa yang mungkin seperti itu ya, karena memang kesempatan memang tidak datang 2 kali, Jam. iya bener. Ya, memang ketika kita kuliah mau diambil dilema. Iya. Karena dilemanya kita masih kuliah, ketika diambil ngeganggu nggak dengan kuliah. Nah, menurut Jam-Jam nih atau Jam-Jam sendiri nih, bagaimana membagi waktu antara kuliah, kerja atau mungkin ikut organisasi Iya, dan bener. sebagainya. Sedangkan kan semester 5, 6, 7 tuh itu kan semester yang luar biasa ya. Padat, Pak. Iya. Nah, gimana? Padat banget. Gimana bagi waktunya? Dari saya bagi waktunya yang pasti komunikasi dulu ya sama ini teman-teman karyawan. Jadi kita bisa Karyawan di sana. berarti karyawan ya? di sana. Jadi Oke. kita kasih tahu bahwa jadwal segini nggak bisa diganggu nih. Itu. Hmm. Terus yang kedua ya yang pastinya ini ya teman-teman, karena pasti ada sesuatu pilihan, pasti ada konsekuensinya ya, Pak. Mana saya nggak tidur gitu. Maksudnya tidurnya cuma dikit. Nah, itu konsekuensinya. Yang mana dari pulang kuliah saya langsung buka laptop, atau ketika istirahat saya langsung buka laptop, atau lagi di kelas nunggu dosen saya buka laptop kayak gitu. Jadi yang penting berproses di sebuah tasnya gitu ya, di daily tasnya. Penting besoknya bisa di-report ke teman-teman karyawannya bahwa ini selesai. Dan kuliah pun ikut gitu, jadi selesai Nah, semua. kan sebetulnya kuliah itu kan 5, 6, 7 tugasnya wajibun juga itu. Ya benar, Pak. Gimana tuh mengatasinya? Mengatasinya ya, yang mana yang pasti dibantu sama teman-teman juga ya teman-teman. Jadi harus pasti dapat yang kelompoknya oke. Itu juga sih menurut saya supportnya di situ. Kemudian mungkin karena saya tuh tipikal ambis juga dalam pendidikan, jadi ya harus kerja keras gitu, Pak. Harus kerja keras, All in gitu. harus langsung. mau bekerja keras, Iya benar, harus mengorbankan, nggak main game gitu. Nah benar, gak main game, tidur kurang Tidur gitu, kurang dan gitu ya. sebagainya. Itu konsekuensi sebetulnya ya. konsekuensi itu semua. Tapi dari situ kan ada benefitnya, yang mana jadi mahasiswa terbaik ya, wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik, tapi menurut saya mahasiswa Iya. terbaik. Terus dari segi
kampusnya juga selesai gitu, dan juga dari kerjaan atau karir ya, yang mana saya fresh graduate tapi punya pengalaman 2 tahun gitu di dunia kerja, itu sangat achievement banget menurut saya Iya, gitu. karena kan waktu yaitu 5, Iya, 6, bener, 7, Pak. 8 itu kan dimanfaatkan dengan kuliah sambil bekerja. Iya, Jadi bener. kuliah itu pengalamannya pas setelah beres udah punya Iya, pengalaman 2 bener, tahun. Pak, iya. Keren banget ini. Ini kan sebetulnya nilai plus juga ya. Nilai Nilai plus juga ketika misalnya jam-jam nanti ya mungkin jam-jam juga akan mungkin mencari yang tempat lain ataupun SkySea tetap Iya, nyari yang tempat lain itu kan jadi nilai plus juga gitu ya. nilai Fresh graduate tapi pengalaman udah 2 tahun Iya. gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Oke, itu jadi untuk pembagi waktunya itu sebetulnya ya intinya adalah dari diri kita sendiri harus bertanggung jawab dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada yang diberikan oleh baik tugas di kampus Iya, bener. ataupun perusahaan. Iya. Pernah nggak males gitu? Kalau untuk ada kata males, iya pasti, tapi tetap aja dikerjain, Pak. Tapi tetap kerjakan Iya, ya. walaupun tugas banyak banget nih, apalagi deadline-nya sama gitu. Itu. Manusiawi lah ngeluh Iya, mah ya. iya. Tapi yang jelas kita harus punya rasa tanggung jawab dengan dengan tugas-tugas yang diberikan. Iya. Oke, jadi selama 2 tahun itu sebetulnya itu kayak tugas banyak gitu ya. Pekerjaan dari kantor pasti banyak juga gitu ya. bener. Yang penting bisa membagi waktu antara antara tanggung jawab dengan Apa tuh? itu dua-duanya tanggung Iya, jawab. tanggung jawab Tanggung sih. jawab perkuliahan, tanggung jawab Iya, pekerjaan juga. pekerjaannya juga. Oke. Nah, selama perkuliahan ada nggak prestasi selain di perusahaan tadi? Ada. Apa tuh? Salah satunya wisudawan terbaik, Pak. Eta mah kakarek atuh. Iya, Lain. yang Bisa lain sambil ini. kuliah ada. Oh, ada. Apa? Bisnis plan yang juara 1, Pak. Bisnis plan. Iya. Oh iya, dosennya siapa itu? Itu siapa ya? Pak Erik gitu. Oh, Pak Erik bahasa- ya. Waduh, itu kok bisa juara 1 ya? Karena ya itu, Pak, karena saya waktu itu ngebuat plan bikin company yang ibarat kayak apa? Dolite siapa? Pak, tahu nggak perusahaan Dolite? Dolite lupa Oh, ya udah ini mungkin kayak ibarat Saya chatbot. juga lupa. Ya. Ibarat chatbot kayak ChatGPT, tapi yang ngasih ini chatbotnya khusus untuk rangkuman keuangan UMKM lah, kayak UMKM. bisnisnya, terus laporannya kayak gimana, ngebuat laporan kayak gimana, terus aturan-aturannya di wilayah tersebut gitu, misal di Bandung gitu, Pak. Itu tahun kemarin kan ya? Tahun kemarin. Ada 3 juara ya? Iya, 3 juara. Oh, Jam-Jam itu juara 1 ya? Juara 1 di kategori tersebut. Di kategori biasanya. tersebut Iya. ya? Karena ada 3 kategori Iya, 3 kemarin ya? kategori doang. Mantap. Karena kan Jam-Jam ya salah satunya memang udah punya pengalaman juga Iya. di perusahaan gitu ya. Iya. Pasti mengenal dengan bisnis plan lah Iya. setidaknya gitu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Jam. Dari pengalaman kuliah berarti 4 tahun ya? 3 lebih lah. 4 tahun kurang. Iya, betul. Ya kalau 3 tahun 8 bulan berarti. Iya. 4 tahun lah saya hitung gitu ya. Iya, 4 tahun berarti kan udah benar-benar tepat waktu. Iya. Dan Jam-Jam ini adalah mahasiswa pertama bukan mahasiswa pertama. Iya, mahasiswa pertama yang melakukan sidang. Oh iya. Betul ya? Benar. Yang kedua Michael ya. Ya, kedua Michael. Oke. Nah, dari 4 tahun tuh. 4 tahun ada nggak dosen yang berpengaruh terhadap perkuliahan Jam-Jam? Semuanya berpengaruh sih, Semua Pak. berpengaruh. Iya. Jawaban amannya. Ya, ada nggak 1 atau 2 dosen yang memang berpengaruh terhadap perkuliahan Jam-Jam? Pasti ada. Pasti. Pasti ada. Salah Nggak apa-apa satunya, sebutin aja. salah satunya Bu Ai sih, Pak. Ibu Ayi. Yang ngasih proyek Jam-Jam. Oh, ngasih proyek. Itu Iya. pasti semester berapa itu? Itu ketika saya pulang dari Jogja sih, Bu Ai juga ngebantu. Maksudnya kemarin? Semester 7 sih. Semester 7. Iya. Oh, berarti yang semester kemarin ya? Iya, kemarin. 7 bulan yang lalu berarti ya, kurang lebih. 6 Iya, kurang bulanan lebih, tahun iya. yang lalu. Oke, terus siapa lagi? Ada 1 lagi? Ada lagi. Heeh. Siapa ya? Banyak, Pak. Tapi Banyak. saya- Oke, berarti intinya semua dosen itu berpengaruh. Iya, berpengaruh. Ya, tapi mungkin yang melekat teringat itu adalah Ibu Bu Ayi, Ai, iya. karena memberikan proyek. Iya, proyek. Dari proyek itu pengalamannya bukan hanya pengalaman ya, Iya. ada hal relasi, yang relasi juga ya. Ada yang berlanjut dari situ, berlanjut dari mana tuh? dari proyek itu. Ini berlanjut aja sih, Pak. Berlanjut. Iya. Nah, kan sebetulnya kan benefit yang diambil tuh, maaf mungkin kita bukan orientasinya duit juga gitu ya. Benar. Dari proyek adalah koneksi. Iya. Ya. Koneksi itu ya mungkin relasi-relasi yang didapat dari proyek itu berlanjut sampai sekarang. Iya. Bahkan mungkin nanti kedepannya akan lebih Iya. lagi ya. Benar, iya. Semoga seperti itu ya. Amin, Pak. Jam,
Jadi wisudawan terbaik ini itu bukan hal yang mudah loh. Ya, Ya, Pak. karena mungkin saya juga ikut rapat. Di dalam rapat itu kan ada pemilihan wisudawan terbaik ya. Karena ada bukan salah satu, ada poin-poin juga yang membantu Zamzam menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, pertanyaannya menurut Zamzam, kunci sukses utama yang membawa Zamzam sampai titik ini apa? Yang pastinya doa dari Doa. seluruh teman-teman keluarga. Salah, orang tua atau Iya, ya pertama. keluarga, orang tua. Ya. Orang tua yang pertama. Iya, benar, Oke, Pak. terus Orang tua yang pertama, kedua itu giatnya, Pak. giat. Iya, Berarti harus dihilangkan malas. MLZ itu ya. MLZ itu apa? Males. Oh, malas. Males, terus apa? PW, cenah. Iya, PW, iya. Mager, Zona mager. nyaman gitu Iya. ya, mager gitu ya dan sebagainya. Terus apa lagi? Terus dari situ juga apa ya? Kok ngeblank? Kok ngeblank? Jangan ngeblank atuh. Terus habis itu yang pastinya support orang tua, keluarga Support sih, orang Pak. tua. Temen-temen itu. Yang mana temen-temen ngebantu jam-jam juga sih. Jadi yang mana kayak jam-jam nggak ada kendaraan gitu di sini, tapi diantar-antar gitu sama teman-teman naik motor bareng-bareng. Oh, jam-jam di mana? Rumah jauh berarti dari kamu? Cimahi. Cimahi. Iya. Oke, Iya. waktu itu ya sempat nggak punya kendaraan. Emang nggak punya. Nggak punya kendaraan. Iya. Jadi kesana kesini pakai apa? Hmm, Selain sama teman lah. waktu itu sama temen. Nah, pernah fun fact lagi, Pak. Saya Apa tuh? pernah jalan kaki ke Dari Cimahi? kampus. Iya, bolak-balik udah berapa kali. Kenapa nggak naik Grab, Gojek gitu atau angkot? Karena itu, Pak. Karena saya tuh apa ya, gengsi juga, Pak, untuk minta ke orang tua dan sebagainya. Oh, Gitu. dari semester berapa itu? Dari semester 3, Pak. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Karena waktu itu teman dekat saya yang suka ngantar itu tuh cuti semester, Pak. Panca namanya tuh. Jadi motornya nganggur. Ya, motornya bukan nggak kepake juga sama dia. Oh gitu. Jadi dipakai dulu. Iya, nah itu, Pak. Itu. Oke. Nah, tadi kan berbicara mungkin bukan gengsi lah gitu ya. Karena di semester 3 jam-jam sudah mungkin bukan nggak mau minta ke orang tua, tapi kalau bisa sendiri ataupun bener sih. jangan terlalu banyak minta lah gitu ya. Iya, Nah, nggak mau. oke. Nah, mungkin ya namanya juga mahasiswa manusia gitu. Ada titik di bawah gitu ya. Iya. Dalam kondisinya ya mungkin bermacam-macam. Itu gimana solusinya biar ya kalau jam-jam sendiri gitu untuk bangkit kembali gitu ya. Ya, bangkit kembali ya. Heeh, naik lagi gitu. Ya salah satunya itu sih, giatnya itu, Pak. Yang mana yang pasti ada rasa, kenapa sih hidup kayak gini? Gitu, Pak. Pasti ada rasa kayak gitu. Cuman Oke. dari situ jam-jam pengen berubah aja sih. Pengen berubah dari apapun, kesempatan apapun jam-jam ambil. Waktu itu di semester 3 ditawarin jadi asisten dosen sama Bu Leoni. Nah, di situ jam-jam ambil. Itu lumayan Oke. untuk ongkos Gojeknya juga, Pak. Kesempatan juga Ya, ya. kesempatannya juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu jam-jam ditanamin di mindset jam-jam, kalau ada tawaran ambil kayak gitu. Oke. Itu kan memang kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Nah, motivasinya apa sehingga kita tuh ya orang teh kudu bangkit gitu. Iya. Apa? Salah satu motivasinya saya ngelihat keluarga saya yang ibaratnya nggak mau memberatkan keluarga sih, Pak. Nah itu, aku ngelihat teman-temanku yang sebangku aja, ya, kuliah di Unpad, terus biaya kecil gitu, Pak, karena dia ikutan SBMPTN. Bayangin teman sebangku, circle, tiba-tiba dia yang paling atas gitu. Terus saya kayak ngelihat kuliah dibayarin orang tua, terus orang tua capek-capek kerja dan habis gitu uangnya ke kampus saya, dan saya nggak mau ngecewain gitu, Pak. Gitu. Oke. Jadi motivasinya itu sih, Pak. Motivasinya adalah melihat temen yang memang seperti itu Iya. tapi menyia-nyiakan berarti ya. Iya. Itu ya? Salah satu motivasi saya nonton Jerome Pauline sih, Pak. Oh, Jerome Pauline juga Yang ya. mana dia di Jepang, terus full beasiswa gratis kan, Pak. Terus gak ngeluh gitu, dan dia salah satunya bikin konten untuk nyari uangnya gitu. Iya, benar. Ngelihat orang ini kok dia nggak capek gitu. Nah, sedangkan jam-jam masih di regionnya sendiri, ibarat rumahnya sendiri, tapi kok nggak mau ngedobrak sesuatu gitu. Nah, di situ sih motivasinya kayak pengen berubah. Ya, intinya mah kita harus punya semangat, Iya. niat untuk bangkit. Terus yang kedua ya mau nggak mau kita harus punya motivasi ya dari dorongan temen ataupun nyari orang-orang yang sukses ataupun yang bener, mau Pak. bangkit. Iya. Jangan lihat temen sama-sama gitu. Nah, bener, Pak. Kalau sama-sama ya udah sama-sama terpuruk Iya, gitu kan bener, gitu ya. Pak. Iya, mending nyari Oke. yang lebih atas. Berarti memang
yang pertama adalah circle juga. Iya. Circle itu berpengaruh. Ya Iya, tadi benar. mungkin tadi disampaikan bahwa ketika kita punya tim di dalam kelas, carilah tim yang solid. Kadang kan di dalam tim itu misalnya berempat atau berlima. Kadang 1 atau 2 orang pasti ada. Iya. Ya. Tapi ya itu kan tergantung nih 3 orang lagi mau bangkit, mau membangun dengan kebersamaan, dengan tugas-tugas yang bajibun gitu ya. Iya, benar. Nah itu ya. Nah kalau tipsnya nih untuk mencari tim buat teman adik-adik nih, buat adik-adik kelas nih, kan saya juga sebagai dosen di situ kan pasti bikin tugas tim. Timnya saya kadang serahkan ke mahasiswanya atau saya ngebentuk sendiri. Terkadang dari 5 ayo teklop. Iya. Itu gimana? Atau mungkin ada tips nyari Tipsnya. grupnya gimana? Salah satu tips dari saya ya teman-teman, yang mana jadi ketua tim di situ. Karena kalau jadi ketua tim kita punya kendali. Jadi kita punya manajemennya sendiri, maupun temennya mohon maaf gitu agak susah gitu dan sebagainya. Tapi kita kan punya kendali, kita bisa ngasih tasknya yang mungkin yang dia bisa pelan-pelan. Dan jadi caranya jam-jam tuh jadi ketua tim gitu Pak. Oke. Setiap di semua mata kuliah kelompok tuh jadi ketua tim. Gitu sih. Oke, berarti bagus juga ya. Jadi ketika ada misalnya dari 5 orang ada 1 atau 2 orang, Iya. anggaplah kemampuan dia di biasa aja Ya, lah. biasa aja gitu. Ya mungkin sama, cuman mungkin dia agak beda lah gitu ya. Tetap kita berikan, Iya. karena itu juga untuk memberi semangat dia Iya, juga. benar juga. Terkadang ketika itu kita nggak mau tahu, lu harus beres. Iya. Kalau enggak ya terserah lu mau ikut di grup atau enggak gitu. Kan ada yang seperti itu ya. Ada. Sampai dari 5 orang 2 pecah. Ya, itu aja. Dan ini 2 orang ini sampai dengan 3 orang ini kadang nggak, ya ada masalah pribadi yang memang dibawa-bawa sampai dengan beres kuliah. Nah itu yang saya nggak harapkan, itu seperti itu juga. Tapi betul juga, mungkin sarannya bagus juga ya. Jadi kita akan jadi ketua tim. Iya. Intinya kita merangkul dengan mungkin teman-teman tadi misalnya 2 orang ini kita rangkul, berikan tas pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar simpel atau yang memang Cukup untuk kemampuan motivasi dia gitu. agar dia tuh merasa, oh gua tuh dihargain gitu. Iya, benar. Ya, Iya. luar biasa. Oke, Jam, kita lanjut lagi, Jam. Oke. Nah, menurut Jam ya, apa yang membuat jurusan Teknik Informatika Unpas itu menurut Jam beda nggak dengan informatika lain? Atau kenapa masuk ke IF Unpas gitu? Kan sebenarnya IF banyak Iya, gitu ya. Benar, Pak. Atau kenapa gitu? Sebelumnya jujur sebelumnya belum riset sih Pak. Sebelumnya belum riset. Oh, belum riset. Ya karena dari IPS juga, terus Oke. gak tahu mau bakal kayak gimana, dan motivasi saya masuk teknik informatika juga ngelihat kakak ipar dari teteh saya tuh ngeliat kerjanya di rumah gitu, kerja di rumah tapi Berarti uang udah punya pengen kayak iya begitu kayak juga gitu ya. santai gitu ya, bangun tidur buka laptop uang ada gitu. Sampean sekarang dong. Iya benar. Alhamdulillah. Nah, jadi motivasinya ke situ. Terus perbedaannya dari kampus-kampus lain, jujur nggak begitu ada bayangan sih Pak untuk kampus-kampus lain sejauh ini sih. Oke, jadi Iya. karena mungkin tadi salah satu faktornya adalah di yang universitas lain itu jurusan IPS nggak diterima. Iya benar Pak itu. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Makanya masuk ke Unpas. Iya. Ya alhamdulillah ternyata bisa dibuktikan dengan sekarang ya, jam-jam dulu beda dengan jam-jam sekarang. Alhamdulillah. Ya, dulu jam-jam, sekarang jam gadang. Ya enggak. Jam, kan jam-jam udah lulus nih. Perkuliahan atau masa perkuliahan itu kan 3 tahun 8 bulan. Iya. Atau saya buletin 4 tahun lahnya. Iya Pak. 4 tahun. Nah, pasti dong punya tips and trick buat mahasiswa aktif nih khususnya dan adik-adik kelas. Itu apa kira-kira? Ada banget Pak. Ada, Yang sok. pertama tuh Apa? duduk di paling depan Pak. Duduk paling depan. Iya, Kenapa harus di paling depan? Karena menurut jam-jam tuh kita jadi paham gitu, dosen Oke. jelasin apapun informasi itu paham gitu. Jadinya apalagi kalau diajak ngobrol sama temen, nah jadinya kan sungkan ya temen ngajak ngobrol karena dilihat dosen. Jadi Oh, jam-jam betul, bisa betul fokus juga, ke iya, depan gitu. Jadi kayak gitu Pak salah Oke, satunya. terus yang lain apa lagi? Yang tips kedua, kalau ada tugas langsung kerjain. Kalau ada tugas di hari itu langsung kerjain. All in aja. Kalau emang nggak keselesaiin bisa besoknya lagi. Tapi yang penting hari itu kerjain. Kayak Nah, itu kan ya di kita lah di IF Unpas itu kan ada kondisinya dalam 1 semester 1 atau 2 online. Iya. Dan itu tuh pasti ada ngasih tugas. Itu yang
biasanya nih jam nih, Iya, Pak. itu tuh ditumpuk dari Sabtu jam. Bener, Pak. Bener, Pak. Ada nggak temen jam-jam yang kayak gitu? Banyak. Kenapa alasannya tahu nggak kira-kira? Alasannya yang pertama mager itu, Pak. Terus main sama sibuk. Apalagi alasan kalau mahasiswa yang udah lumayan 5 ke atas semester gitu. Saya kerja di barista atau kerja di luar lah. Karena Di luar memang kampus. perkuliahannya udah berkurang juga Iya ya. berkurang juga dan alasannya itu biasanya. Capek. Organisasi biasanya rapat jam nanti deh gitu nanti. Ya sebetulnya kan itu kembali lagi kalau bisa membagi waktu no problem kan Bener, sebetulnya Pak. ya. Saya juga organisasi Organisasi. Pak. Di Lisma Unpas. Di Lisma Unpas. Dan itu juga nggak tidur. Maksudnya ketika berorganisasi yang penting bisa ngebagi waktunya itu. Gitu sih, Pak. Ya intinya yaitu membagi waktu itu ya. Iya, itu. Oke, yang pertama berarti tadi duduk di depan. Iya. Ya, jadi teman-teman nih khususnya apalagi yang nonton ini kelas saya nanti duduk di depan Ya semua. harus, Pak. Nah, mungkin kadang-kadang kan mungkin mahasiswa tuh duduk di depan tuh karena takut ditanya gitu. Bener, nah itu Pak salah Itu satunya. kan? Iya. Kalau saya sebetulnya jarang nanya. Iya. Jarang nanya, paling saya tanya gitu ya. Sarwawainya jarang ditanya. Maksudnya kan ya kita di depan itu salah satunya adalah nggak ke distract sama teman-teman, terus nggak kikian gitu ya ketika dosen menerangkan dan sebagainya gitu ya. Yang kedua tadi adalah membagi waktu, Ya Pak, ada tugas langsung kerjain. ada tugas harus dikerjakan. Iya. Ya itu kan berarti membagi waktu ya. Iya. Kalau misalnya tugasnya kan biasanya dosen itu 1 mingguan lah gitu ya, atau 2 hari atau 1 hari. Kadang-kadang dikerjakan itu mepet-mepet. Iya, banyak 2 SKS. jam, ya. SKS sistem kebut Semalam. sejam. Oh, sejam malah. Ya itu sebetulnya kembali lagi ke kalian gitu ya. Cuman kalau mau ngikutin jejaknya jam-jam, ya alhamdulillah jam-jam menurut saya pribadi ini udah sukses. Kenapa sukses? Dari semester 5 Iya. sampai sekarang perusahaan yang sama, berarti jam-jam ini bukan manusia, bukan manusia, Iya. bukan mahasiswa sembarangan. Kenapa? 5, 6, 7, 8 itu kan 4 semester. Iya. Sekarang dengan sampai sekarang itu 4 semester. Iya. Dan perusahaan SkySea tetap mempercayakan jam-jam. Berarti jam-jam ini adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Iya, Pak. Ya. Tadi membagi waktu intinya gitu ya. Organisasi ikut, Iya. Lisma, Bisa. proyek ada, Iya. kuliah ada, Iya. KP, TA dan sebagainya kan numpuk gitu pekerjaannya. Tapi kalau kita bisa membagi waktu, ya insya Allah semua pekerjaan itu akan lebih mudah dan lancar sesuai dengan waktu pastinya. Oke Jam, kan sekarang udah di wisuda nih, Iya. udah pakai toga, Udah pakai. kucir udah dipindahkan, udah jelas jam-jam udah bukan mahasiswa lagi, ya. Dan sekarang jam-jam itu seolah-olah udah tanda kutip ya, dilepas di hutan belantara, ya. Nah di hutan belantara ini, jam-jam ini nanti kedepannya rencana mau lanjut kuliah, atau bekerja nerusin di industri tadi, atau bahkan bikin perusahaan sendiri. Oke. Untuk ini ya, untuk habis lulus sebenarnya cita-cita saya tuh jadi dosen ya, Pak. Jadi dosen. Sebenarnya ya. Nah, makanya aku pengen S2 sih, Pak. Oh mau lanjut Nah, dulu iya. berarti. Planningnya tuh nyari full beasiswa, Pak. Oke. Ya, di awal tahun mungkin aku mulai cari full beasiswa apapun itu, mau di luar negeri, di dalam negeri. Habis itu untuk bikin perusahaan company baru lagi dibuat juga, teman-teman. Lagi dibuat. Iya. Mantap tuh, luar biasa. Kecil-kecilan gitu. Oke proyek Jam, kecil-kecil. tapi mungkin sedikit bukan saran tapi minta ke Zam-Zam. Baiknya nanti Zam-Zam ketika bikin perusahaan rangkul adiknya Iya bener Pak, yang di Unpas. yang di Unpas. Bener, Ya, Pak. dirangkul karena memang alhamdulillah kakak-kakak juga kan ada yang ngerangkul dari Unpas juga ya. Iya Pak, Oke, lanjut ya. itu. Dan salah satu karyawan-karyawan saya, bukan karyawan sih maksudnya, temen di Rekan kerja. rekan kerja saya itu rata-rata teman-teman Unpas sih, yang masih ada kuliah di sini juga. Ya, karena kan salah satunya apa ya? Dunia kerja yang lebih dekat kita dapat itu ya dari alumni. Iya dari alumni sih. Makanya teman-teman harus punya relasi. Bukan berarti cutting itu wah adik kelas. Ya udah nggak masalah lah gitu ya. Kalau udah kerja mah kan nggak ada cutting adik kelas, bareng aja gitu ya. Iya. Cuman bedanya dia duluan atau saya belakangan kan gitu ya. Iya. Oke, ada lagi Jam? Terus planning selanjutnya apa ya? Kalau misalnya S2 nggak dapat Nggak dapat beasiswa. dapat terus. Nah, rencananya sih pengen kerja nyari kantor yang memang di luar negeri sih, pengen banget. Bikin Suatu kantor di luar negeri. Bukan bikin, tapi maksudnya emang insya Allah mungkin bikin Cabang. mungkin, tapi maksudnya kerja di luar negeri gitu Pak. Kerja di Impian luar jam-jam negeri. tuh ada Oh. 2, dosen dan kerja di luar negeri itu Oke, sih. cita-citanya pengen jadi dosen dan bekerja di luar negeri. Iya.
Bekerjanya apakah di sana atau remote Di rencananya? sana sih pengennya. Pengennya di luar sana. Iya. Ya gajinya gede. Iya itu. Kalau di kita gajinya 1 juta. Di sana mah ada dolarnya 1 jutanya Iya, ya. Jadi gede. Iya gitu. Oke, Jam, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Satu kata yang bisa menggambarkan perjalanan Jam-Jam di teknik informatika. Apa dan kenapa? Satu kata. Satu kata. Ya, jam-jam mikir dulu boleh Pak? Sok. Beres? Belum. Apa ya satu kata? Satu kata. Selama perjalanan di IF Unpas, apa kira-kira? Oke. Seru. Seru. Iya. Kenapa? Banyak sedih, duka, seneng, happy. Emosionalnya tuh campur aduk loh, Campur Pak. aduk. Iya, di situ campur aduk banget. Jadi kayak wow gitu. Wow sih kayak Wow. Oh, ganti berarti. ganti wow. Bukan seru. Wow gitu ya. Wow. Oke. Jadi ada semua lah gitu ya. Iya semua. Suka, duka, Iya seneng. senang, Semua. semua lah ada di sana ya. Iya. Oke. Nah, terakhir lah, mungkin buat teman-teman ada motivasi, dan mungkin kan ada teman-teman Jam-Jam juga yang seangkatan yang masih berjuang untuk menyelesaikan perkuliahannya. Mungkin ada yang disampaikan. Mungkin teman-teman yang di sana yang seperjuangan ya, semangat aja, semangat terus, semangat kerjain TA-nya. Tinggal TA kan kalau angkatan saya ya Pak. Tergantung. Tergantung juga sih. Ya kerjain TA-nya, selesain semesternya, itu aja sih. Semangat terus. Semangat ya. Iya. Oke, Jam, terima kasih atas waktunya. Iya. Dan jangan lupa mungkin nanti ketika adik-adik kelas yang menurut Jam-Jam ada punya kompeten, nah mungkin boleh dirangkul deh. Atau mungkin suatu saat Jam-Jam udah punya startup gede, Amin. punya perusahaan besar lah gitu ya. Boleh saya undang lagi nanti ya. Iya Pak. Benar ya? Ini video ya. Jangan Iya, lupa Pak. ke Unpas ya. Iya. IF khususnya ya. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Jam-Jam atas waktunya ya. Baik, buat teman-teman, ini luar biasa sekali untuk cerita kisah Jam-Jam selama 3 tahun 8 bulan. Ini menginspirasikan buat teman-teman ya. Siapa tahu menjadi sebuah cerita inspiratif, bisa mengikuti jalan cerita dari Kang Jam-Jam gitu ya selama 3 tahun 8 bulan. Ikut MBKM, mungkin sekarang itu kampus berdampak. Dari situ banyak pengalaman, dan alhamdulillah ternyata perusahaan melirik Jam-Jam. Tapi itu tergantung kalian ya. Tergantungnya apa? Yang pertama kemampuan kalian, dan yang kedua adalah tanggung jawab yang kalian dapatkan dari perusahaan. Jangan sampai disia-siakan. Kalau disia-siakan, nanti perusahaan juga akan melakukan nyirian kalian kalau seandainya nanti suatu saat kembali lagi ke perusahaan tersebut ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton ini. Jangan lupa berkomentar ya terkait Jam-Jamnya sendiri. Mungkin punya testi di Jam-Jam ketika kuliah, oh ternyata Jam-Jam bohong tuh, bukan kayak gitu. Silahkan komentar aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Tech Talk Unpas IF di video berikutnya. Saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah.